Hey hop up gengs! Kalian pasti pernah nih dapetin pertanyaan kayak berikut. Kira-kira tomat itu masuk buah atau sayur sih? Nah, bagi kamu yang punya jawaban, sebelum lanjut videonya, tulis dulu dong jawaban kamu di kolom komentar. Bagi yang udah komen, mari kita ulas jawabannya secara detail. Dan jawabannya ternyata udah pernah dimuat di Amerika. Bahkan jawaban tersebut dihasilkan dari meja sidang loh. Pada tahun 2017 lalu, Mahkamah Agung Amerika memutuskan tomat masuk dalam golongan sayur. Jawaban ini didasari dari kegunaan tomat yang biasanya dijadikan sebagai bagian dari sayuran seperti sup, salad, dan juga sandwich. Fakta ini juga ditunjang dengan fakta lainnya bahwa tomat tidak pernah digunakan sebagaimana buah digunakan untuk menjadi bagian dari kue bolu, kue kering, dan juga pencuci mulut pada umumnya. Hal inilah yang membawa kita pada kesimpulan kalau tomat merupakan sayur dan bukan buah. Nah, bicara tentang tomat, di dunia modern sekarang, tomat yang dulunya dikelola secara manual juga sudah ikut dalam modernisasi industri loh. Contohnya seperti yang akan kita bahas di seri DP Proses hari ini, proses pengolahan tomat di pabrik modern. Memulai video kali ini, kita mulai dari proses pertama yaitu pembibitan. Dalam proses industri modern, proses ini dimulai dari budidaya kultur jaringan. Hal ini dilakukan oleh pihak industri untuk menjaga bibit tanaman mereka sesuai dengan permintaan pasar. Karena dengan teknik kultur, jaringan tanaman yang dihasilkan akan sama persis dengan tanaman yang dibiarkan. Makanya tuh, kebanyakan industri tanaman yang bergaya modern melakukan hal ini untuk mendapatkan hasil yang sama persis. Iya, kalau di manusia, hal ini hampir mirip dengan bayi tabung yang karakter anaknya bisa disamakan. Membicarakan tentang industri modern dari tomat, kita harus tahu dulu nih, kalau industri ini memiliki nilai fantastis yang menggiurkan hingga nilai 1,6 miliar USD atau setara dengan 24,3 triliun rupiah. Wah, makanya nih, banyak negara yang memilih industri ini sebagai salah satu industri utama di negara mereka. Seperti Cina yang berhasil memproduksi hingga 56 juta ton tomat per hari yang memposisikannya menjadi negara dengan pasokan tomat paling tinggi di dunia. Let's go. Dalam proses selanjutnya, bibit-bibit tanaman tadi akan masuk dalam proses penanaman. Di proses ini ya gengs, bibit pertama kali akan ditumbuhkan dalam media yang lebih kecil untuk memperkuat akar si tomat sebelum dipindahkan. Media tanam kecil ini akan menampung si tanaman sekitar 15 hari hingga memiliki akar kuat dan siap untuk dipindahkan. Saat akan dipindahkan ke area perkebunan, di sini ada dua teknik pemindahan yang dilakukan bergantung dari gaya si petani. Gaya pertama adalah membuat gundukan tanah dan dilapisi oleh plastik, lalu dalam satu gundukan akan diisi oleh dua bibit. Sedangkan gaya yang kedua, para petani akan langsung menanam bibit dalam lahan yang sudah disiapkan. Dalam industri modern, gaya penanaman pertama lebih banyak digunakan karena lebih memaksimalkan lahan yang digunakan untuk menumbuhkan tomat. Setelah ditanam, para petani tinggal melakukan perawatan untuk si tomat yang berlangsung selama beberapa waktu bergantung dari jenis tomat yang sedang ditumbuhkan. Dalam pasar modern, ada 3 tomat yang sering ditumbuhkan untuk kembali diolah dan dipasarkan, yaitu tomat apel, tomat gondol, dan tomat cherry. Oke, setelah dirawat dengan baik meskipun namanya bukan Malika, tomat-tomat tadi siap untuk dipanen. Untuk lahan yang lebih kecil, sekitar 1 hingga 5 hektar, mungkin saja proses memanen manual dengan dipetik menggunakan tangan masih bisa digunakan. Tapi, kalau lahannya super duper luas seperti di Cina, yang memiliki lahan perkebunan tomat hingga 1.003.992 hektar, maka satu-satunya cara yang paling masuk akal adalah menggunakan mesin.
Nah, pada proses pemanenan menggunakan mesin ini, ada fakta menarik yang bisa kita lihat, yaitu lahan dipanen secara menyeluruh. Mau itu buahnya udah merah ataupun masih hijau, semuanya bakal dilahap oleh mesin panen yang didorong menggunakan alat berat tadi. Oh iya, karena pasar hanya memerlukan tomat yang udah matang, makanya mesin panen juga memiliki teknologi sensor untuk menyortir buah tomat yang masih hijau, lalu memisahkannya dari buah yang sudah matang. Setelah semua lahan bersih dari tanaman tomat, sekarang waktunya memberangkatkan tomat-tomat tadi ke pabrik utama. Sesampainya di pabrik, tomat-tomat ini akan diolah menggunakan berbagai macam mesin dan juga manusia. Untuk mesin pertama, bertugas untuk mencuci tomat-tomat yang baru aja dipanen. Nantinya, proses ini akan memisahkan antara ranting dan juga tanah yang masih nempel di tomat yang bisa menghasilkan kotoran sebanyak ini. Kamu nggak mau kan kotoran-kotoran tadi masuk ke perut kamu? Selain melakukan pembersihan, mesin pertama ini juga dilengkapi dengan mesin sortir yang berupa rel berongga. Bagi tomat yang memiliki ukuran lebih kecil dari standar, akan langsung dijatuhkan dari rel dan dipindahkan pada penampungan lain. Next, tomat-tomat yang udah bersih dan lulus sortir kemudian masuk nih ke mesin selanjutnya untuk dilakukan pengupasan. Di sini, mesin mula-mula akan melakukan pemanasan yang membuat kulit dari tomat terkelupas secara kasar. Kalau mesinnya nggak bisa ngupas kulit tomat dengan sempurna, maka proses ini akan mendapatkan bantuan dari pekerja untuk melakukan pengupasan manual menggunakan tangan. Bisa kita lihat nih, kalau hasil kolaborasi dari mesin dan manusia membuat tomat yang udah dikupas menjadi super kinclong dari yang tadinya super keriput. Ini sih udah kayak tomatnya jadi glowing karena rajin skincarean ya. Kalau ada yang bertanya, alasan pengupasan ini dilakukan untuk apa sih? Jawabannya, karena kulit tomat dianggap tidak memiliki nilai gizi lebih untuk dimasukkan dalam pengolahan selanjutnya. Apalagi dengan adanya kulit tomat, tentu aja kerja mesin akan lebih berat yang membuat umur mesin akan jadi lebih cepat rusak. Gitu. Setelah buahnya udah bersih dari kulit dan memiliki tekstur yang lebih lembut, tomat-tomat tadi kemudian masuk ke dalam mesin selanjutnya untuk dimasak. Untuk membuat saus tomat yang kaya akan gizi, proses ini memakan waktu cukup lama, sekitar 2 hingga 3 jam. Karena pemanasan yang dilakukan pada suhu yang gak terlalu panas, sekitar 50 hingga 70 derajat Celcius. Ya, seperti yang kita tahu, pemanasan bisa saja menghancurkan nilai gizi dari sebuah masakan. Dalam proses ini, mesin raksasa yang seperti kuali tersebut akan terus berputar sambil menghancurkan tomat yang sedang dipanaskan. Jika tomat tadi udah hancur sempurna, maka saus tomat akan mulai dimasukkan dalam kaleng yang menggunakan pipa kecil untuk memastikan kalau nggak ada lagi potongan besar tomat yang masuk dalam kaleng. Hal ini dikarenakan dalam satu pabrik tomat, biasanya akan ada 2 produk yang dihasilkan, yaitu saus tomat dan tomat kaleng. Ingat nggak dengan potongan tomat gagal sortir tadi? Nah, tomat-tomat ukuran kecil tadilah yang kemudian dimasukkan dalam produk saus dengan potongan tomat. Setelah selesai dikemas, kaleng-kaleng tadi kemudian disterilkan dan diberi label sesuai dengan nama perusahaannya. Dengan begini, saus tomat siap deh untuk dipasarkan dan sampai di dapur kamu. Nah, setelah melihat proses tadi, harapan besarnya sih semoga saja industri saus tomat Indonesia bisa sebersih tadi ya. Amin. Dan gak ada lagi pabrik saus tomat nakal yang mengolah saus tomat pakai kaki yang tentu aja tidak sehat untuk dikonsumsi.